Gimana ceritanya sih Dang Feb ini awal karir hingga sampai ke ibu kota gitu, ikut main sinetron. Pasti pesanan BTV juga penasaran nih. Iya. Awalnya sih emang saya itu bergelut di dunia modeling dulu. Itu di Bengkulu kemarin, di Bengkulu, dan juga ngikutin yang namanya syuting film di Bengkulu juga. Itu judulnya Harapan. Nah, dari bekal pengalaman itulah saya itu berani ke Jakarta untuk mencari pengalaman yang lebih baik lagi. Itu awalnya. Santai hari ini, nah kita sudah kedatangan tamu spesial nih. Ini berkaitan dengan seni peran. Dan beliau ini juga putra asli daerah. Siapa sih yang tidak kenal dengan Dang Feb? Beliau adalah aktor yang biasa bermain mungkin sinetron, sana BTV tidak asing lagi begitu ya. Dan tema kita hari ini adalah belajar seni peran. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Dang Feb, apa kabar pagi hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah main ke BTV nih. Iya. Hari ini tema kita tentunya di Ngobrol Pagi Khas Bengkulu, dan kita sudah berada di segmen obrolan santai hari ini. Hari ini, nah kita sudah kedatangan tamu spesial nih. Ini berkaitan dengan seni peran. Dan beliau ini juga putra asli daerah. Siapa sih yang tidak kenal dengan Dang Feb? Beliau adalah aktor yang biasa bermain mungkin sinetron, sana BTV tidak asing lagi begitu ya. Dan tema kita hari ini adalah belajar seni peran. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Dang Feb, apa kabar pagi hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah main ke BTV nih. Iya. Hari ini tema kita menarik banget nih sana BTV terkait dengan belajar seni peran. Gimana ceritanya sih Dang Feb ini awal karir hingga sampai ke ibu kota gitu, ikut main sinetron. Pasti sana BTV juga penasaran nih. Iya. Awalnya sih emang saya itu bergelut di dunia modeling dulu. Itu di Bengkulu kemarin, di Bengkulu, dan juga ngikutin yang namanya syuting film di Bengkulu juga. Itu judulnya Harapan. Nah, dari bekal pengalaman itulah saya itu berani ke Jakarta untuk mencari pengalaman yang lebih baik lagi. Itu awalnya. Dulu Dang Feb cita-citanya sebenarnya pengen jadi artis, jadi dokter, atau jadi apa? Dulu kalau cita-citanya dulu emang pengen jadi dokter dulu. Pengen jadi dokter? Iya, tapi alhamdulillah sekarang dokter. Cuma dokternya di TV. Tapi kesampaian pakai baju dokter. Iya, kesampaian alhamdulillah. Oke, awal mulanya gimana ceritanya sampai akhirnya masuk modeling? Itu memang niat dari hati atau memang diajakin teman atau gimana tuh Dang? Kalau sebelumnya ini boleh Bapak? Boleh. Boleh ya. Sebelumnya itu kan kita di masa kuliah dulu mencari kesibukan, ya kan. Jadi kita mau mengikuti yang namanya modeling kemarin itu awal-awalnya. Terus setelah mengikuti itu ternyata enak, ketagihan kita kan di depan orang banyak. Jadi kita ketagihan, ada rasa senangnya itu kan. Jadi pas sudah dari itu kita mencoba mencari yang lain, mencari kayak stasiun TV juga kayak gitu. Itu awalnya dari Bengkulu tapi itu. Oke, jadi awal mulanya ikut tadi modeling, kemudian jadi suka gitu ya, karena bertemu dengan banyak orang. Benar. Awalnya otodidak atau gimana tuh Dang? Awalnya itu otodidak saya. Apalagi kalau di Jakarta kemarin, itu kan kita awalnya itu saya tidak niatkan ke Jakarta itu mencari pekerjaan ini. Awalnya kan saya itu kerja di perbankan syariah di Bengkulu. Terus saya resign dari perbankan, makanya saya langsung pergi ke Jakarta. Tidak tahu kenapa hati saya ini mau ke Jakarta. Pas saya udah ke Jakarta, ya saya melamar kerja kan, melamar kerja, terus sambil menunggu panggilan lamaran kerja,
saya iseng-iseng nih main ke lokasi syuting. Oke, itu syuting apa tuh? Masih ingat nggak? Itu pertama kali itu saya main ke lokasi syuting, lokasi Dunia Terbalik itu. Dunia Terbalik. Dunia Terbalik. Nah, saya main ke sana, oh ternyata seperti ini syuting di Jakarta, beda sama syutingnya di Bengkulu. Ternyata lebih wow lagi di Jakarta. Nah, ketika saya udah di lokasi syuting, besoknya saya datang lagi. Pertama kali ditawari peran apa nih, Dang? Dulu awalnya itu bukan peran sih sebenarnya, sebagai figuran saya dulu. Ditawarin jadi supir angkot kemarin. Supir angkot itu pertama kali supir angkot. Nah, kan dari semenjak saya ditawarin mau syuting, jadi saya ditinggalin nomor HP. Nah, tidak lama itu kita ditelepon sama ini orangnya. Jadi kita telepon, datang ke lokasi. Itu di tes acting kita di lokasi itu. Di casting ya? Iya, di casting langsung di tempat. Jadi alhamdulillah lulus karena ada basic juga sebelumnya di Bengkulu ya kan. Alhamdulillah ya sampai sekarang alhamdulillah. Oke. Masih ingat nggak peran supir angkot waktu itu apa aja nih dari teksnya? Nah itu ada cerita lucu loh. Apa tuh? Kan kita kan kalau pertama kali masuk TV pastilah hati kita senang kan. Pasti kita ngabarin orang tua, keluarga ya kan. Ya, pas kita ngabarin keluarga, ini kita nih masuk TV nih. Orang tua kita ini kan belum tahu, belum yakin kan. Kalau masa masuk TV, gitu. Emang mudah masuk TV gitu kan. Terus saya bilang, pokoknya nonton aja deh di Dunia Terbalik. Saya bilang, saya jadi supir angkot. Saya bilang kayak gitu kan. Terus pas ditunggu-tunggu, ternyata emang ada tuh supir angkot yang lewat. Terus orang tua nelpon, mana katanya Febri katanya. Itu yang lewat saya bilang kan, cuma siku doang yang kelihatan. Siku doang yang kelihatan awalnya. Lintas aja begitu. Lintas doang. Nah itu awalnya itu seperti itu kalau saya, siku doang yang kelihatan. Tapi itu udah happy banget ya, Dang? Oh itu udah happy banget itu, karena masih termasuk hobi juga kan, jadi terasa happy. Gitu. Sampai akhirnya dikontak kembali ya? Dikontak kembali. Peran kedua, masih ingat nggak setelah jadi supir angkot ini apalagi peran yang dimainkan? Itu sebenarnya berlanjut ya, continuity dia itu. Kemarin itu udah berapa hari continuity jadi supir angkot terus. Nah pas peran yang kedua itu, kalau nggak salah saya peran jadi ini deh. Masih figuran juga sih, jadi anak kuliahan saya, anak kuliahan. Yang namanya figuran kan bolak-balik. Betul. Itu udah tahun berapa, Dang? Masih baru sih sebenarnya. Saya itu saya resign itu di akhir tahun 2000 berapa ya? Sekarang 2021 ya, berarti 2018. 2018 ya. Iya. Tapi itu salah satu perjuangan yang manis ya, kalau diingat ya. Iya, manis dan lucu. Manis dan lucu kalau diingat kembali. Iya benar. Dan nanti kita lanjut lagi ya obrolan kita terkait dengan belajar seni peran nih. Sana BTV juga jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami sesaat lagi. Masih bersama kami tentunya di Ngobrol Pagi Khas Bengkulu, dan kita masih berada di segmen obrolan santai ini bersama dengan Dang Feb. Beliau ini seorang aktor juga asli, putra asli daerah begitu. Kalau kita bicara terkait dengan seni peran, Dang, sebenarnya apa saja sih, ada berapa jumlah dari seni peran begitu yang mungkin Sana BTV ingin belajar nih terkait dengan seni peran? Oh, kalau setahu Dang Feb sih peran-peran itu ada peran antagonis, peran protagonis, dan peran tritagonis kalau nggak salah. Nah itu dari peran-peran itu banyak beda-beda, karakternya beda-beda. Kalau yang antagonis itu karakternya itu lebih galak ya, lebih ganas. Sedangkan yang protagonis itu orang-orang yang sering terzalimi kayak gitu. Nah sedangkan kalau yang tritagonis tadi itu penengahnya, dia marah tidak, emosi tidak, dan dia juga tidak yang sedih-sedih juga tidak. Itu seperti peran dokter, peran polisi, yaitu yang sering dimainkan oleh Dang Feb ya? Ya, sering dimainkan saya. Oke. Tapi Dang Feb, kalau ditanya peran apa sih yang paling pengen Dang Feb mainkan begitu di sebuah sinetron? Itu peran Ustadz. Peran Ustadz, kenapa tuh? Kenapa tuh? Karena kalau peran Ustadz tuh enaknya itu kita udah gimana ya? Kalau menurut saya sih kalau peran Ustadz itu kita sekalian menyampaikan sesuatu hal yang kebaikan untuk kebaikan orang kan. Dan juga di sisi lain kita juga itu dapat ekonomi juga dari situ. Dan pokoknya kalau dibandingkan peran-peran yang lain, saya lebih memilih peran yang namanya peran Ustadz. Peran Ustadz. Next ya, kita doain ya. Tapi udah pernah loh saya jadi peran Ustadz. Udah pernah. Udah pernah itu. Rasanya happy ya. Dibanding jadi peran dokter, mana yang enak nih? Ya kalau dibandingkan dengan peran dokter, peran yang lain itu saya lebih senang dengan peran yang namanya peran Ustadz. Peran Ustadz. Apa saja sih Dang yang
benefit yang Dang rasakan secara pribadi begitu ya, dengan menjadi seorang aktor, kemudian dari daerah ke ibu kota, begitu. Apa sih yang Dang rasakan sampai saat ini? Yang dirasakan seperti apa nih maksudnya? Semuanya, segala hal yang udah gitu. dicapai ini. Oh gitu. Ya, yang pertama itu ya rasa syukur ya. Rasa syukur ya, alhamdulillah udah dikasih jalan, ya kan, dimudahkan jalan kita untuk menuju ke situ. Yang jelasnya ini tanpa bantuan dan doa restu orang tua, itu yang terpenting. Dan juga kalau misalkan rasa itu senang juga sih bisa bertemu langsung sama teman-teman yang biasanya kita nonton di TV, ya alhamdulillah sekarang udah ngobrol bareng, ya main bareng, ya kan. Nah itu alhamdulillah juga. Dan juga alhamdulillah kalau di Bengkulu ini udah banyak juga yang kenal, alhamdulillah. Itu juga dari sisinya alhamdulillah juga lah. Banyak hal yang harus disyukuri begitu ya. Iya, disyukurin. Balik-balik lagi kita bersyukur. Betul. Apa respon keluarga pas tahu ini Dang udah main sinetron aja nih, dari figuran sampai akhirnya memang terlibat. Ini ada apa ya? Ada skripnya, ada dialognya begitu. Kalau respon orang tua sih ya alhamdulillah mendukung ya. Mendukung dengan sepenuh hati ya, dengan sepenuhnya ya, yang jelasnya. Malah kita disuruh lagi ke Jakarta ya kan untuk menggeluti lagi. Ya sekarang kan tahu sendiri lagi pandemi, jadi kita masih agak dijarangin lagi untuk ke Jakarta. Itu aja sih sebenarnya. Suka duka menjadi seorang aktor apa sih Dang? Banyak. Hal-hal tadi yang lucu-lucu udah disampaikan, pahitnya gitu. Banyak. Kalau yang nggak pernah dilupakan apa nih, momen apa nih? Banyak, kalau suka duka itu banyak. Yang duka dulu ya? Boleh. Yang duka itu banyak. Biasanya kan kalau orang di sana, di luar sana itu melihat sinetron itu wah seperti ini syuting ya. Padahal kita tidak tahu tuh di belakang layar itu seperti apa. Karena kalau yang Dang Pep alami itu kalau di belakang layar itu nunggunya itu lama. Nunggu giliran kita tag itu lama. Misalkan kita itu di callingnya pagi misalkan. Kita tidak tahu nih kapan kita tag. Kadang tengah malam atau subuh kan. Yang jelasnya itu intinya itu pulang subuh, kadang pulang tengah malam pokoknya. Itu yang menurut Dang Pep itu bukan jadi masalah. Duka sih sebenarnya. Cuman itu rasa yang orang yang di luar sana belum mengetahui. Itu dukanya sih sebenarnya. Kemudian apa lagi nih Dan? Dukanya lagi kalau kita bertemu sama sutradara yang bisa dibilang killer gitu ya. Ada juga. Ada juga. Nah itu biasanya kalau ketemu sama sutradara yang killer, kita ngedon kita. Kita kan udah tahu nih saudara nih agak apa namanya killer. Jadi kita udah ngedon sendiri. Walaupun kita terjadi kesalahan, itu biasanya kita biasanya dicaci, kadang dibilangin apalah katanya. Tergantung kita sendiri. Tapi kalau dari Dang Pep sendiri sih itu baik karena itu bisa melatih mental kita. Kalau kita bisa menerima kesalahan kita, itu lebih baik gitu. Betul. Kesusahan nggak sih Dang untuk memahami setiap skrip yang diberikan begitu? Untuk menghafal skrip butuh waktu yang sebentar atau justru cukup butuh waktu nih? Kalau Dang Pep pertama itu lama ya, lama tuh berulang-ulang baca dialog tuh pertama grogi, terus lawan mainnya juga artis terkenal ya kan, jadi kita grogin, wah ini beneran nggak nih, jadi gitu. Kalau Dang Pep sih, alhamdulillah kalau udah sekarang udah nggak terlalu lama ya, bisa dikatakan sekali lihat ya berapa kali lah, itu udah alhamdulillah bisa. Tapi tekniknya itu, apa tuh Dang? Tekniknya itu kalau bisa memahami skrip itu, kita jangan menghafal skrip. Kata teman kita yang sebelumnya itu katanya kalau mau bagus dialognya, jangan dihafal skripnya, dialognya jangan dihafal, tapi dipahami dengan inti sari dari alur ceritanya itu. Dan bagaimana teman-teman artis nih? Apakah mereka juga pada welcome? Artinya kan itu juga membantu kita untuk untuk nyaman, untuk berada di lokasi syuting begitu. Kalau awal-awalnya sih ada yang nggak welcome ya, ada juga yang welcome. Tapi sekarang alhamdulillah udah welcome semua sih sebenarnya. Karena udah sering katanya ini pasti dokter lagi nih. Pasti ini jadi bos nih. Kalau nggak jadi dokter jadi bos jadi biasanya. Jadi kira-kira siapa nih pasien kamu katanya. Itu pokoknya kalau kita udah di lokasi syuting, kalau udah sama-sama pemain ya kan, udah kayak keluarga gitu, kayak bukan kita orang lain lagi. Cuman kalau di awal-awal kemarin, emang pernah kejadian saya itu pas di ruang tunggu ya, itu ada artisnya itu bilang katanya, saya nggak mau ada mereka di sini katanya, saya mau sendiri di ruang tamu ini. Itu kan dari situ kan
kita melihat wataknya orang-orang itu kan beda-beda. Betul, Jadi kita ambil pelajaran juga yang hal seperti itu. Nah, gimana sih cara Dangkep untuk tetap bertahan, tetap eksis gitu, tetap apalagi kan banyak watak, banyak karakter yang berbeda dari setiap. Kemudian pressure-nya, tekanannya juga lumayan begitu ya, Dang ya? Iya, apalagi kalau dokter ya. Nah, dokter kan dokter sama bos itu kan kita bisa ketahui itu berwibawa. Jadi kita kalau berwibawa itu beda dari aslinya. Padahal sifat saya itu bukan berwibawa sebenarnya. Makanya kalau di depan TV, nggak di depan kamera, kita harus dia harus profesional ya kan. Jadi harus bisa berwibawa kayak seperti peran yang dibutuhkan itu biasanya. Apa saja sih Dang yang harus diperhatikan nih buat teman-teman yang next ini mau belajar seni peran, mungkin ingin menjadi aktor nantinya, apa yang harus mereka perhatikan nih mulai dari sekarang? Oh, yang perlu diperhatikan itu ya dari diri kita sendiri. Kita itu emang benar-benar mau, niat atau tidak ya kan. Kalau emang mau, ya kita belajar. Saya juga masih belajar sebenarnya, masih banyak hal yang belum saya ketahui, jadi saya masih belajar. Mari kita sama-sama belajar, itu. Terakhir nih Dang, bakal ada proyek apa nih mungkin terkait dengan anak-anak muda yang ada di Bengkulu, yang pengen belajar seni peran, bakal ada rencana apa nih? Rencananya sih sebenarnya ini Dang mau membuat seperti wadah ya, wadah anak-anak muda Bengkulu, bukan anak muda semua sih, pokoknya orang-orang Bengkulu, wadah orang Bengkulu yang memiliki potensi ya, baik itu dia penyanyi, MC atau seni peran juga atau yang lain ya. Kita bisa berbagi pengalaman di dalam wadah itu. Jadi kita bisa bersatu untuk memajukan dan mempromosikan Bengkulu. Itu rencana. Itu. Kapan tepatnya nih Dang? Nah, itu masih bingung udah mencari. Sabar nih kayaknya sana BTV pengen gabung nih, pengen belajar langsung. Boleh, kalau emang yang mau bergabung boleh langsung silakan aja cek di Instagram. Itu aja. Oke. Terakhir apa yang pengen disampaikan untuk sana BTV di rumah terkait dengan tema kita hari ini, mungkin boleh disampaikan Oh juga gitu. nih Dang. Untuk bagi teman-teman semua yang di luar sana, yang menurut Dangkep sih, kalau emang ada teman-teman yang mau bergelut atau terjun langsung ke dunia entertain, saran Dangkep sih hati-hati, karena di dunia seperti ini rawan sekali dengan tindak pidana. Ya, kalau kita tidak tahu nanti kita yang menjadi korban. Terus kalau misalkan emang ada niat mau terjun ke sini, ya kita minta restu dulu sama orang tua dan kita perdalam diri untuk kualitas diri kita. Itu aja sih sebenarnya. Betul, dan tetap semangat tentunya Iya, ya. tetap semangat jelasnya. Jangan insecure Dang ya. Iya, benar. Kadang kita suka insecure ya, belum apa-apa suka insecure. Iya, benar. Dan sekali lagi terima kasih Dangkep sudah nonton terima BTV, kasih, sukses sama-sama. terus. Amin, Dan sana BTV amin. juga jangan lupa nanti nonton ini filmnya Dangkep ya. Iya, di Indosiar sekarang. Di Indosiar sekarang, luar biasa, mantap. Sukses terus sehat selalu. Amin, Dan amin. sekaligus ini menutup jumpa kita pagi hari ini sana BTV. Terima kasih yang sudah nonton ngobrol pagi khas Bengkulu. Akhirnya saya Kamelia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selalu jaga kesehatan.